Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Setiawan dari program studi Pendidikan Geografi kelas 2022B dengan NIM 22040274107. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat tentang bagaimana sih sejarah bahasa Indonesia, bagaimana bahasa Indonesia bisa menjadi sebagai bahasa utama bangsa ini, dan beberapa sebab mengapa kita perlu bangga dengan bahasa Indonesia. Oke, jadi apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional atau bahasa resmi di Indonesia. Ribuan pulau yang tersebar di wilayah Indonesia ditinggali oleh beragam kelompok suku dengan memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Nah, karena perbedaan dari beragam suku, agar dapat menyatukan komunikasi dengan bahasa yang sama, perlu adanya bahasa yang dipilih untuk menjadikan bahasa satu bangsa. Meskipun suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa, ternyata bahasa Jawa tidak digunakan sebagai bahasa nasional. Lewat peristiwa Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia kemudian dijadikan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Lalu, bagaimana sejarah bahasa Indonesia yang dipilih sebagai bahasa pemersatu? Sebenarnya, bahasa Indonesia telah lahir jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni pada 28 Oktober 1928. Kala itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan melakukan ikrar yang dikenal dengan nama-nama Sumpah Pemuda. Salah satu poin dari Sumpah Pemuda berisi menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada ikrar ketiga tersebut merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Jadi, tepat pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Diresmikannya bahasa Indonesia tercantum dalam bab 15 pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Pada Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1945 di Medan menyebutkan jika bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nah, kita telah mengetahui bagaimana sejarah bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Tapi, bagaimana bahasa Indonesia bisa tercipta? Cikal bakal bahasa Indonesia terbentuk dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak kawasan Indonesia disebut sebagai Nusantara. Ternyata bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa penghubung oleh masyarakat di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal tersebut bisa dibuktikan di berbagai prasasti di Pulau Jawa dan Sumatera yang bertuliskan bahasa Melayu kuno. Masyarakat antar suku di seluruh Nusantara atau bahkan para pedagang di luar Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai sarana berkomunikasi. Pada saat kerajaan-kerajaan Islam berkuasa, bahasa Melayu mulai menyebar hingga ke pelosok Nusantara berbarengan dengan menyebarnya agama Islam. Bahasa Melayu mudah diterima masyarakat sebagai bahasa penghubung antar suku, antar pedagang, antar kerajaan karena tidak mengenal tingkat tutur. Akhirnya, bahasa Melayu yang digunakan di berbagai wilayah Nusantara berkembang dengan dipengaruhi oleh corak budaya daerah sehingga memiliki variasi dan dialek. Selain itu, dalam perkembangannya, bahasa Melayu juga menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti Sanskerta, Persia, Arab, dan bahasa Eropa. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Kebangkitan nasional yang terjadi di Indonesia telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, surat kabar, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Hingga kini, bahasa Indonesia digunakan oleh masyarakat Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Setelah kita mengetahui bahwa perjuangan untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sangatlah panjang dan penuh perjuangan, kita harus bangga mempunyai dan menggunakan bahasa Indonesia. Kita bisa menemukan fakta-fakta di lapangan bahwa banyak dari generasi muda bangsa ini tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu terbukti bahwa telah muncul bahasa campuran Indonesia-Inggris yang biasa kita sebut bahasa Jaksel. Para pengguna bahasa Jaksel merasa keren saat menggunakan bahasa tersebut karena mengandung beberapa kosakata bahasa Inggris. Padahal bahasa Indonesia sendiri lebih pantas disebut sebagai bahasa paling keren karena harus melalui perjuangan-perjuangan dengan tumpah darah. Kita harus bangga dengan bahasa Indonesia karena bahasa ini ternyata tidak hanya digunakan oleh bangsa kita sendiri. Negara-negara selain Indonesia bahkan menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah di universitas mereka. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.